Duit dikit malah judol, pas rungkat malah pinjol. Kapan kayanya? Beberapa waktu yang lalu, pemerintah Indonesia dan Presiden Jokowi secara khusus sudah mendeklarasikan perang terhadap judi online. Ya, ini secara khusus saya ingin sampaikan, jangan judi, jangan berjudi. Karena isu ini udah krusial banget dan mengganggu banyak kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, jika kita bicara judi online, gak lepas juga bicara soal pinjaman online atau pinjol. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio melihat praktek judi online dan pinjaman online atau judol itu adalah lingkaran setan yang tidak bisa dipisahkan. Dan praktik keduanya ini sudah menggerogoti masyarakat dan sangat berdampak buruk jika tidak segera ditangani. Agus menilai jika seseorang sudah kecanduan judi online, apalagi kalah terus, maka akan ada kemungkinan seseorang tersebut mencari sumber dana cepat dari pinjol. Presiden Jokowi dan pemerintah dalam berbagai kesempatan sudah menegaskan komitmennya untuk memberantas judi online yang semakin merajalela. Tidak hanya itu, Pak Jokowi juga pasti menyoroti bahaya dari penggunaan pinjol yang tidak bertanggung jawab, terlebih pinjol ilegal. Pinjol yang awalnya dimaksudkan menjadi solusi cepat untuk kebutuhan finansial yang mendesak, kini berubah menjadi jerat yang mengekang banyak orang. Bukti dari komitmen Presiden Jokowi dan pemerintah bisa terlihat dari pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online melalui Kepres nomor 21 tahun 2024. Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah melakukan kerjasama dengan banyak operator seluler untuk menghapus pinjol ilegal. Budi Ari mengatakan bahwa sejauh ini pemerintah telah menutup lebih dari 9.000 pinjol ilegal dan Presiden Jokowi juga menyebutkan pada saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online ditutup oleh pemerintah. Sekretaris Satuan Tugas Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti menjelaskan bahwa salah satu alasan layanan pinjol ini berkembang masif karena literasi keuangan dan digital yang rendah. Otoritas Jasa Keuangan juga sudah ngingetin buat kalian semua, khususnya generasi muda untuk tidak terjebak dalam lingkaran judi online dan pinjaman online. Dan wajib juga meningkatkan kemampuan literasi keuangan dan digital. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderika Widiasari Dewi mengatakan, generasi muda Indonesia sebenarnya sudah melek digital. Tapi nggak sedikit dari mereka yang tidak memiliki kemampuan literasi keuangan sehingga sangat rentan menjadi korban pinjol dan judol. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan kalau kita sendiri tidak punya pertahanan terhadap pinjol, judol, atau investasi bodong, maka kita sendiri yang akan jadi korbannya. Judi online memang telah menjadi momok yang menakutkan bagi banyak orang. Dan tidak sedikit yang terjerat dalam lingkaran setan perjudian ini, kehilangan harta benda, bahkan keluarga dan masa depan mereka. Judi online menawarkan harapan semu dengan janji kemenangan besar, tapi pada kenyataannya lebih banyak orang yang mengalami kerugian besar. Tidak berbeda jauh, pinjol juga menimbulkan masalah serius, karena banyak orang yang bermain judol menggunakan uang yang mereka dapatkan dari pinjol. Sehingga ini seperti yang bisa dibilang sudah seperti lingkaran setan. Tentunya pemerintah tidak tinggal diam menghadapi situasi ini. Melalui berbagai regulasi dan tindakan tegas, pemerintah terus berupaya memberantas judi online dan pinjol ilegal. Namun, upaya pemerintah ini membutuhkan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Kita semua harus ikut turut serta dalam perang melawan judi online dan pinjol ilegal ini. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat, terutama generasi Z. Karena generasi Z adalah kelompok yang paling rentan terjebak dalam praktik judi online dan pinjol ilegal. Nih, buat kalian para brother sister Gen Z, jangan gunakan pinjol ataupun judol karena FOMO. Hidup itu punya jalurnya masing-masing, gak usah terlalu kebelet kaya, apalagi pakai cara yang salah. Seperti yang Bu Sri Mulyani tadi bilang, literasi keuangan yang baik akan membekali kita dengan pengetahuan dan keterampilan untuk membuat keputusan keuangan yang lebih bijak. Dengan memahami pengelolaan keuangan yang baik, kita semua bisa lebih berhati-hati dan dapat terhindar dari jerat pinjol dan judol.
Namun, literasi keuangan saja tidak cukup. Diperlukan kesadaran dan tindakan proaktif dari kita semua untuk melawan judi online dan pinjol ilegal. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Kita semua, termasuk lo yang nonton nih, harus berkontribusi dengan cara meningkatkan literasi keuangan pribadi dan keluarga, serta saling meningkatkan dan membantu sesama agar tidak terjerumus dalam praktik judol dan pinjol yang bikin rugi doang. Gue pribadi juga mau ngasih tips ke kalian semua cara-cara mengatur keuangan supaya dompet kalian lebih sehat dan gak perlu mikir untuk pakai pinjol ataupun terjerumus judol. Sini gue kasih tahu. Yang pertama, kalian harus bikin anggaran keuangan yang realistis. Jadi kita bisa memantau dan ngendaliin pengeluaran dan pemasukan dengan baik. Yang kedua, kalian harus memprioritaskan kebutuhan dasar dibandingkan keinginan kalian yang kadang aneh-aneh itu. Yang ketiga, hindari berhutang yang tidak perlu. Sebaiknya kalau berhutang memang jika benar-benar perlu, pastikan juga sumber hutangnya legal dan kalian harus paham sama syarat dan ketentuan dari hutang tersebut. Yang keempat, menabung dan berinvestasi. Sisihkan sebagian kecil dari penghasilan kalian untuk masa depan. Menabung dan berinvestasi menurut gue adalah cara yang paling efektif untuk mencapai kemerdekaan finansial juga mengantisipasi kebutuhan mendesak di masa depan. Yang terakhir, waspada sama investasi bodong yang too good to be true. Riset. Banyak banget soalnya penipuan berkedok investasi yang nawarin hasil tinggi dalam waktu singkat. Kalian juga bisa reach out ke teman kalian atau para ahli untuk bertanya dan minta bantuan jika menghadapi masalah keuangan. Sampai sekarang, pemerintah masih akan terus berusaha untuk menupas pinjol dan judol yang udah bagaikan saudara kandung. Selain upaya pemerintah yang udah maksimal, gue mau ngajak kalian semua untuk ikut andil menghancurkan rantai judol dan pinjol dengan cara waspada dan berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah keuangan. Ingat, setiap keputusan yang kalian ambil hari ini bakal berdampak ke masa depan kita. Intinya, stop judi, stop pinjol, hidup nikmat tanpa dikejar debt collector. By the way, kalian pernah kejebak judol sama pinjol nggak? Coba komen di bawah ya.